ini beliau sudah datang dan kayaknya fasilitator nggak perlu memperkenalkan ya, beliau sudah sangat terkenal, ini saya rasa hakim-hakim juga sudah melihat di internet itu kalau melihat, klik namanya Pak Krishna Murti, sudah muncul banyak sekali info-info tentang beliau. Saya hanya mengantar beliau, silahkan ini nanti dialognya yang nggak usah terlalu banyak membatasi, sudah kita agak vulgar juga nggak apa-apa. Tapi vulgar versinya para penegak hukum tentunya beda gitu ya. Monggo Mbak Ima, silakan kita beri aplaus dulu untuk narasumber dan fasilitator. Monggo. Terima kasih Pak Kabadan. Izin Pak, duduk di sampingnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irjen Pol Krishna Mukti, SIK, MSI, Kadif Hubiter Polri. Yang saya banggakan Bapak Kepala Badan BLDK, Bapak Kapusdiklat Teknis Mahkamah Agung, dan para hakim tinggi selaku pengajar, serta seluruh peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan kita bersama dan rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita pada malam hari ini boleh dipertemukan dan dalam pertemuan pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta diklat, di mana pada malam hari ini tadi Pak Kepala Badan sudah menyampaikan bahwa telah hadir, telah rawuh Pak Irjen Pol Krishna Murti, yang mana kita akan panggil Pak Krishna saja ya Bapak Ibu. Dan untuk perkenalannya saya kira seperti tadi Pak Kabadan sudah menyampaikan bahwa beliaunya ini sudah terkenal dan viral. Apalagi masih ingat Bapak Ibu sekalian, polisi yang titik-titik. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada ingat itu. Viralnya polisi yang apa Pak? Oh ini. Dengan pakaiannya, dengan bagaimana action senjatanya waktu ada bom Tamrin. Yaitu tanggal 14 Januari 2016. Kami ingat Pak, karena kebetulan saat itu kami pas bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pas sidang terorisme. Jadi kami mengenang masa-masa itu bagaimana ketegangan kami semua, bomnya di Tamrin, tapi kita yang sidang terorisme itu pun juga ikut tegang Pak. Jadi disitulah. Dan Bapak Ibu sekalian, kehadiran beliau pada malam hari ini akan menyampaikan kegunaan forensik dalam penegakan hukum. Di mana forensik yang kita kenal tersebut yang keseharian di dalam persidangan kita sering mendapatkan di dalam berita acara pemeriksaan itu ada hasil forensiknya. Ketika antara lain ketika kita menangani perkara pembunuhan. Bagaimana hasil forensiknya telaahnya, karena ilmu forensik ataupun forensik di dalam kegunaan penegakan hukum ini tentunya sangat berguna di dalam menemukan ya tindak pidana yang sedang diselidiki, sehingga forensik ini sangat berguna dalam proses penegakan hukum, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Nah, di persidangan ini nanti kita banyak mendengar bagaimana Bapak Krishna ini akan menyampaikan keberadaan forensik ketika mungkin menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan racun. Karena forensik ini juga akan membahas tentang bagaimana seseorang itu kena racun dan racunnya tingkat apa. Demikian juga kalau ada pembunuhan, matinya orang karena korban kan yang diforensikkan ya Pak Krishna ya. Korban ini yang meninggal itu akan diforensikkan bagaimana ketika meninggal dalam telungkup, kemudian terlentang, miring itu pun akan forensiknya akan berbeda. Nah ini nanti panjang lebar Bapak Krishna akan menyampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Matur suwun Bu Sudarmawati,
Pak Kepala Diklat yang saya hormati, Pak Arief. Hakimnya senior-senior hakim atau rekan-rekan atau bapak-bapak yang mulia, hakim seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Krisnamurti didonder oleh panitia untuk hadir dalam rangka memberikan materi dalam pelatihan ibu bapak sekalian. Dan kemarin awalnya bicara tentang terorisme, tapi saya sampaikan kepada panitia bahwa kalau terorisme itu saya tidak terlalu menguasai dan saya khawatir ada kesalahan, tapi saya kemudian disampaikan lagi, Bapak boleh apa saja inspirasi. Nah saya juga belum tahu konteksnya ini apakah saya bicara umum atau teknis, tapi akhirnya saya memutuskan saya membicarakan tentang isu-isu yang nanti sangat berkaitan dalam penegakan hukum dari perspektif kami polisi yang nanti membuka, mohon izin, wawasan bapak-bapak, ibu-ibu hakim sekalian ketika sidang pengadilan. Oh ini toh cara berpikirnya polisi. Karena kami memahami betul ada jembatan yang agak renggang antara penyidik dengan pemutus, yaitu ada JPU. Kalau dengan JPU kami begitu dekat berkoordinasi sampai ke hakim mungkin agak terputus. Nah dengan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa melihat, oh ternyata penyidik itu punya perspektif seperti ini. Nah sementara di satu sisi ketika saya menjadi manajer pada saat penyidikan, saya selalu berpikir sebaliknya, saya harus berpikir, coba nanti berpikir pada saat hakim itu menggali fakta-fakta sidang pengadilan, itulah yang harus kita bawa dalam proses penyidikan itu. Nah ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi ini bukan kelas inspirasi atau kelas teknis nih Bu sebetulnya. Inspirasi ya dan teknis. Teknis. Oke. Baik. Nah, ini saya mohon izin dalam hidup saya lama posting di luar negeri, sekolah juga banyak di luar negeri, tapi tidak ada manfaatnya kalau saya tidak bisa narik lesson learn. Nah ini adalah lesson learn dari proses kehidupan saya dan ini saya mendapatkan dalam satu kesempatan bersekolah bahwa proses pengambilan putusan itu ada piramidanya, ada prosesnya dan acap kali kita sequence ini tidak dilewati dengan baik. Dan sebenarnya hal seperti ini sudah disistematisir dalam proses kita sekolah. Ketika kita kuliah proses inilah yang harus kita ikuti. Tapi kebanyakan dari kita tidak memahami ini, ini nyetit ininya gimana ya? Oh ini, kecil sekali, berarti nggak nyampe. Oke, terlihat ya? Wah. Ini kalau saya terpaksa nanti karena Bapak Ibu tidak mencatat, saya akan sampaikan materinya. Bahwa mengambil keputusan itu tidak semudah yang kita duga. Kebanyakan dari kita itu sequence ini dilewati. Ya misalnya nih contoh, Pak siapa ya jadi ketua PN di Surabaya. SDM bilang sini aja Pak cocok. Oh sini pernah di sini dasarnya hanya itu. Ya udah dia saja. Nah itu yang dinamakan proses pengambilan keputusan tidak melewati sequence yang tepat. Itu baru noise. Ya. Atau kalau polisi bilang, dung ada ledakan. Pak itu ada ledakan, itu bom. Oke saya Kapolres atau saya Kapolda, turunkan jihandak, turunkan ini, turunkan penyidik dan sebagainya. Semua turun ke TKP ternyata cuma ban meledak, ban meletus. Ya. Itu artinya noise langsung mengambil keputusan. Padahal dalam proses pengambilan keputusan ada proses dari noise, kemudian noise itu harus diafirmasi melalui sumbernya seperti siapa, orang apakah sumbernya juga valid, informasinya juga valid. Nah
baru tahap informasi juga ngambil keputusan, itu juga bukan proses yang tepat. Karena kita ada proses yang namanya pengumpulan data juga dengan tepat. Apa itu data? Data adalah sebuah informasi yang sudah terpola pengambilannya. Sudah punya pattern, sudah punya metodologi tertentu dalam pengambilannya. Data saja kemudian diambil keputusan juga tidak tepat. Di situ butuh analisa. Baru setelah dilakukan analisa dengan pisau analisa dalam hal ini kajian-kajian ilmu, referensi atau kalau dalam putusan pengadilan ada jurisprudensi dan sebagainya, barulah di situ ada teori, kesimpulan ya yang mengatakan si A ini adalah seperti ini, atau kalau tadi misalnya saya ceritakan dalam konteks kepolisian contohnya, banyak sekali kesalahan-kesalahan mendasar anggota Polri dilakukan ketika mereka mengambil keputusan. Pak, si itu adalah pencuri motor. Kenapa? Dia tiap hari gonta-ganti motor, Pak. Dia penadah. Oke, kalau gitu kita tangkap, dibawa, ditanya, interogasi dan sebagainya. Ya, tidak melalui proses yang benar, ternyata salah. Ya, syukur orangnya cuma dimintai maaf bisa, tapi zaman sekarang tidak bisa lagi polisi melakukan itu. Ternyata setelah didalami dia bukan pencuri, dia bukan penadah. Dia adalah orang yang bertugas menerima gadaian motor, makanya motornya ganti-ganti. Nah, kalau misalnya meningkat lagi, Pak, dia motornya gonta-ganti, Pak. Gimana supaya tahu? Oke, kita cari tahu plat nomornya nomor berapa. Apakah pernah ada laporan pencurian? Apakah motor itu milik orang lain? Kemudian kita dalami dia datangnya jam berapa, tiap hari tidurnya di mana dan sebagainya. Kemudian data disedot dari sumber yang tepat, dari Samsat bahwa motor itu pernah kecurian. Maka kita bisa melakukan analisa, diduga dia adalah pencuri motor. Tapi untuk mengambil keputusan menangkap dia itu pun harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Kapan menangkapnya, jam berapa tepatnya, apakah ada perlawanan, apakah nanti menimbulkan masalah di kemudian hari, karena hal-hal seperti ini sering terjadi di lapangan, kesalahan. Saya contohkan pada saat saya IPTU di Surabaya, bagaimana anak-anak Resmob Polrestabes Surabaya, waktu itu disebut Polrestabes Surabaya, main menangkap pelaku pencurian motor di Madura, dan malam itu dikentong, tong, ternyata diserbu oleh warga, 4 orang mati. Karena salah mengambil keputusan dengan sumber-sumber proses-proses pengambilan keputusan yang tidak tepat. Nah, dalam konteks pengadilan ini noise ini adalah informasi yang Bapak dapatkan dari media. Seperti kita contohkan kasus Sambo. Sambo di media bertebaran informasi. Apa yang disampaikan Kadif Humas, apa yang disampaikan Kapolri itu bukan fakta. Itu adalah noise. Belum menentukan seorang Sambo bersalah. Kami contohkan kasus yang tren seperti itu. Maka kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu kemudian dilakukan afirmasi oleh JPU setelah P18, P19 berulang sampai akhirnya P21. Disajikanlah dalam proses pengadilan. Nah, di dalam proses pengadilan itu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baru ketika saksi-saksi didengarkan baru mengumpulkan informasi. Oh, ini ada informasi. Mulailah ibu bapak sekalian mengkompil informasi itu, ya, satu-satu dipilah dan sebagainya. Saya tidak tahu prosesnya apa yang dilakukan. Kemudian disajikanlah data-data dari misalnya alat bukti yang disajikan. Oh, ini alat bukti misalnya senjata apinya. Ini data-data tentang hasil forensik. Ini data-data tentang latar belakang ini. Ini data-data psikologi forensik dan sebagainya. Nah, kemudian, ini ada proses yang kurang. Data-data itu dianalisa oleh ibu bapak sekalian dengan mendengarkan masukan-masukan yang lebih dalam lagi dari para ahli. Para ahli yang kalau kita dulu salah disebut saksi ahli, padahal itu sebenarnya adalah keterangan ahli. Kalau sekarang disebutnya masih saksi ahli ya, ahli kan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para Dewan Hakim
merapatkan, melakukan analisa atas semua proses peradilan itu, barulah Bapak mengambil keputusan. Ya, mengambil kesimpulan. Kesimpulannya Sambo bersalah. Tapi salahnya di mana? Perencanaannya di mana? Karena ini akan dibacakan. Kemudian ketika dia mengambil nyawa itu perannya apa? Menghilangkan nyawa itu perannya di mana? Apakah doer ataukah perencana yang menyuruh melakukan? Mens rea-nya di mana? Ya. Sehingga diambillah keputusan seperti kemarin hukuman mati. Itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Nah, proses ini yang dilalui oleh hakim tentunya yang harus dipahami oleh kami para penyidik. Nah, untuk kelas hakim-hakim pemula sama dengan penyidik-penyidik pemula, kalau dia mengikuti proses ini dengan baik, dengan tekun, maka nanti akan berkembang menjadi intuisi. Jadi jangan kibulin hakim-hakim senior ini. Ya, seperti sekarang nih, sidang yang live yang rame, Bapak Ibu mungkin lagi kelas tidak tahu, tapi tidak menyaksikan, tapi memonitor. Kasus narkoba TM. Ya kan? Hakimnya itu hakim senior pasti. Dia tahu kapan orang ini berbohong, ya, kapan orang ini berkata benar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu pasti mengamati itu. Nah, itulah yang dinamakan intuisi. Intuisi itu sudah kumpulan kapabilitas, di situ keterampilan, kemampuan, ilmu pengetahuan, jam terbang. Karena proses-proses ini dilalui dengan benar. Sudah, intuisinya udah jalan. Ya. Atau kalau intuisinya kurang tajam, bisa jadi overconfidence. Ya. Ini pasti salah, padahal belum tentu prosesnya. Nah, saya memahami proses ini adalah proses yang tentunya Bapak-Bapak lakukan dalam nanti di sidang pengadilan. Oleh karena itu barang inilah yang saya bawa ketika melakukan manajemen penyidikan. Hati-hati ketika kita bawa sidang pengadilan, jangan hanya bicara material, bicara formil. Oh, material saja tidak bisa kalau formilnya tidak pas. Kadang-kadang kita bisa kalah hanya karena formilnya tidak tepat. Jadi komplikasi masalah-masalah penyidikan ini yang mudah-mudahan Bapak pahami juga pada rekan-rekan saya penyidik, apalagi penyidik-penyidik di daerah tidak semuanya sejago penyidik-penyidik di Jakarta dan Mabes Polri. Nah, kita bicara forensik yang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian akan menghadapi, tapi mungkin di sebagian Polda tidak terlalu digunakan, tapi ini banyak digunakan dalam proses penyidikan kasus-kasus tertentu dan tidak bisa diabaikan. Ini bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ngerti bahasa Inggris. Forensic science itu adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk tujuan penegakan hukum, law, and therefore provides impartial scientific, ya, dia memberikan sebuah ilmu yang tidak kiri kanan, apa itu namanya impartial itu tidak kiri kanan itu, apa? Tidak berpihak, ya, for use in the court of law. Forensik itu tidak berpihak. Jadi ketika nanti sidang pengadilan, saya manajer penyidikan, bukti apa yang paling sahih yang membuat hakim yakin? Saya bilang, forensik. Saya bilang sama penyidik saya, tidak ada lain. Maka kita akan gunakan terus forensik ini. Dan forensik itu banyak sekali, ya. Termasuk saya di sini diseliputkan oleh Faculty of Science bahwa in criminal investigation and trial, dalam proses penyidikan dan persidangan, ya, ini bersifat multidisiplin ilmu forensik, tidak bisa dikooptasi oleh satu ilmu tertentu, ya. Kemudian tergambarkan dari mulai kimia, biologi, juga fisik, ya, psikologi, sosial dan sebagainya. Jadi forensik itu luas. Nanti saya akan gambarkan ketika saya menyidik kasus Jessica, bagaimana ini. Nah, ini analytical thinking ini penting, yang bahayanya
adalah kadang-kadang yang dibawa ke pengadilan adalah berkas. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa dituangkan dalam berkas tapi digunakan dalam menganalisa proses penyidikan itu. Jadi ini nanti penyidik-penyidik ini tidak mampu menuangkan analisanya itu dalam resume sehingga JPU juga bingung, hakimnya bingung ini arahnya kemana. Nah akhirnya analisa itu dikembalikan kepada Bapak Hakim yang nanti alat bukti itu ketika putusan pengadilan adalah dua alat bukti dan keyakinan hakim. Nah dalam konteks ini analytical thinking ini ada di keyakinan hakim. Nanti menarik ini kasus-kasus tentang keyakinan hakim. Saya di mana forensik itu digunakan? Ya, forensik itu digunakan dalam konteks kita menggunakan pool data, ya, pool fakta. Enggak kelihatan. Saya jauh atau dekat ya enaknya? Terserah Bapak ya. Oke, di sini penyidik mengeluarkan hipotesa. Ada ditemukan mayat. Mayat ini hipotesa pertama adalah mati wajar atau mati tidak wajar. Nah, kemampuan analisa dari penyidik harus punya. Kalau tidak, dia mengatakan mati wajar. Contoh, dia bunuh diri, tergantung. Karena ketidakmampuan penyidik menganalisa, melakukan hipotesa dia bisa salah. Ini mati wajar, dia bunuh diri, sudah otopsi begitu saja selesai. Ternyata hipotesa itu bisa salah. Apabila proses forensik berikutnya tidak dilakukan dengan benar. Karena walaupun dia digantung, gantung diri, bisa saja dia matinya bukan bunuh diri tapi digantung. Nah yang disajikan ke Bapak inilah proses-proses dari hipotesanya penyidik tadi. Kalau penyidiknya cerdas, hipotesa dia walaupun salah nanti bisa terbukti misalnya mati bunuh diri. Ternyata setelah dilakukan uji penyidikan matinya bukan bunuh diri. Hipotesa bisa salah. Oleh karena itu yang mengafirmasi hipotesa penyidik itu adalah proses penyidikan yang benar yang dalam hal ini menggunakan kerangka-kerangka teori, pisau analisis yang tepat, pengumpulan data, pengumpulan fakta. Disitulah pengumpulan data dan fakta itu forensik itu bicara. Nah akhirnya ada kesimpulan dari analisa data itu semua dalam resume yang menyatakan dia mati tidak wajar. Nah dari hipotesa mayat mati tidak wajar, maka patut diproses dengan proses penyidikan. Sehingga nanti apakah membuat terang peristiwanya, apakah peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Kalau dia peristiwa pidana harus ditetapkan tersangka. Nah ketika kita menetapkan tersangka ada proses lagi, diulang lagi proses ini, proses forensiknya ini. Jadi penyidikan ini problemnya saya kalau di Amerika itu habis ditangkap, besok pagi atau 2 hari kemudian bisa sidang. Kemudian proses pembuktiannya di sidang pengadilan. Nah sementara di Indonesia proses penyidikan seperti kasus Sambo itu berapa hari ya Pak? Kalau nggak salah lebih dari 120 hari ya penahanan itu, kasus Sambo. Sampai perpanjangan penahanan hakim 2 kali kalau nggak salah itu ya. 180 hari penyidik, lama sekali. Nah proses penyidikan itu bisa lama dan mahal dan sulit. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian tidak semuanya berdinas di Jakarta, tidak semuanya berdinas kota besar, tidak selamanya menghadapi polisi-polisi yang punya fasilitas yang di daerah. Nah di sini nanti bagaimana Bapak mengejas antara kemampuan forensik para penyidik di wilayah-wilayah ya. Kalau di Maluku, di NTT dan sebagainya, tapi Bapak harus menggunakan proses persidangan dengan baik. Saya contohkan kasus, bagaimana forensik bekerja. Pada saat saya tahun 2015, ada kasus namanya Putri Nur Fauzia.
dia ditemukan di dalam kardus, mayat dalam kardus di Kalideres. Dia berumur 12 tahun, ya, pasti mati tidak wajar, di dalam kardus ditemukan. Nah, kita tidak tahu identitasnya, sampai jenazah itu dibawa ke kamar mayat, saya nyatakan tunggu sebentar lagi kita umumkan berita, dan betul. Pagi harinya, hari Sabtu, ada ibu-ibu datang ke Polsek Kalideres menyatakan anaknya sudah 1 hari tidak pulang. Kita tunjukkan barang-barangnya, apakah ini kaos kakinya, apakah ini bajunya, iya itu anak saya. Nah, ketika jenazah dibawa untuk otopsi, di sini forensik bicara. Nah, ketika forensik bicara, penyidik harus mencari keterangan dengan benar. Pertanyaannya adalah, apa lukanya? Apa sebab matinya? Dan apakah ada tanda-tanda penganiayaan? Ternyata ada tanda-tanda, salah satu yang paling kuat indikator forensiknya, kemaluannya luka. Kemaluannya luka. Nah, kita tajam. Kalau salah, cuma mengatakan kemaluan luka, itu bisa salah berikutnya. Nah, forensik bicara. Ditanya lagi oleh penyidiknya, lukanya karena apa? Apakah karena benda tumpul, benda tajam, atau alat kelamin? Karena kalau lukanya karena benda tumpul, benda tajam, alat kelamin, bisa menggambarkan sebab-sebab atau motif-motif pelaku. Di situ disebutkan oleh dokternya, setelah dicek lagi, diulang. Saya katakan, tanya, lukanya apa dok? Aduh lupa pak, kita cek lagi. Cek lagi karena kemaluan. Ya. Kalau anak umur 12 tahun mati, kemaluannya luka oleh kemaluan pria, patut diduga pelakunya adalah pedofil. Kembali lagi ke analisa pengetahuan sains bicara. Kalau dia pedofil, siapa yang punya ciri pedofil? Di mana pelaku? Kita melakukan searching ke TKP. Diturunkan hampir 500 orang dengan semua ahli-ahli psikologi diturunkan ke lapangan. Mencari identitas pelaku yang kita tidak tahu siapa. Bertanya kepada anak-anak, nggak bisa. Kita laki-laki, perempuan bertanya anak-anak, jawaban imajiner semua. Nah, kalau itu kembali ke pengetahuan. Apa indikator pelaku pedofil? Di situ umumnya single, tinggal sendiri, suka dekat dengan anak-anak, melakukan aktivitas berhubungan dengan anak, umumnya kenal calon korban, pandai manipulasi korban dengan imbalan yang menarik bagi karakter korban, membangun relasi jangka panjang dengan anak sebelum melakukan sesuatu, dianggap wajar, atau dia kemungkinan pernah jadi korban, atau kemungkinan dia pernah jadi pelaku tindak pidana. Maka dielaborasi, ini di briefing kepada 500 orang yang melakukan olah TKP. Saya turunkan semua tim itu. Pak Kapolda Tito Karnavian waktu itu mengatakan, Chris ini barang akan viral kalau bicara anak-anak. Pasti viral, kamu bisa ungkap, seminggu gak kamu ungkap selesai kita. Akan rame, siapa? Scientific bicara. Oke, Anda cari orang yang indikatornya seperti ini. Cari. Nah, kemudian didapatkanlah 4 pelaku. Narkoba pernah ditahan, tinggal sendiri dan sebagainya. Tapi ada 4 orang pelaku. Nah, kita mulai lakukan pendampingan kepada anak. Dikumpulkan anak-anak, diturunkan ahli psikologi forensik, bertanya kepada anak-anak. Baik-baik cara bertanyanya juga beda. Ada yang pernah tahu nggak orang ini? Oh iya dia tinggal sama ini, kami sering diajak, kami pernah ini. Oh saya pernah dipeluk-peluk, oh saya ini. Mulai mengerucut kepada satu orang. Ya, mengerucut kepada satu orang, ya. Dia salah satunya ditemukan dari fakta-fakta penyidikan, dari cerita anak-anak yang sangat sulit didapat, ya, suka mengajak anak-anak untuk main di rumah atau jaga warungnya dia, ya, bahkan hingga malam hari, ya, membuat perkumpulan namanya Beltacos, ya, ternyata artinya bool tai usus, itu Beltacos.
Ya. Anggotanya anak-anak, suka membelikan baju anak perempuan yang suka main ke rumah atau main ke warungnya, suka mengancam atau menjanjikan sesuatu, pakaian atau uang pada korban perempuan, dan bila menolak diperlakukan asusila. Mulai muncul keterangan-keterangan. Mengumpulkan uang dari anak untuk narkoba dan mengajak anak saksi laki untuk bersama memakai narkoba. Tidur barengan sama anak laki perempuan dalam kamar terkunci dan gelap. Dan ditemukan beberapa barang bukti dan seterusnya. Dia bukan korban pedofil, tapi ternyata dia mempunyai kelainan seksual tertentu. Nah, nanti dia memberikan pengakuan seperti ini. Tolong dong slide-nya. Dari belakang, kami tukar masih. Nah itu mulutnya luka, kenapa? Mulutnya dia luka, pecah. Suaranya nggak bisa keras ya? Maksa kos kaki. Oh, waktu masak nyumpel kos kaki itu mulutnya kena tinju atau kena apa? Maksa dia berteriak tuh, support terus. Sekarang kena jari. Kena jari kamu. Bisa gitu ya, bisa sakit. Sudah saya cek, saya dari nafasnya. Saya tinggal Mbak, cukup ulang lagi. Ya ini kurang jelas. Kita ke kasus yang paling menarik. Jessica. Ya, kopi sianida. Mungkin ibu bapak mendengar. Ini adalah yang kalau ibu bapak, mungkin ada hakimnya di ruangan ini? Enggak ada? Enggak ada. Berkasnya dari sini sampai sini Pak. Bawanya pakai troli itu Pak. Berkasnya. Dan ini adalah kasus dengan ahli forensik paling banyak kami gunakan. Dan kemudian selama ratusan orang saya interogasi, ini adalah manusia yang paling tegar, paling manipulatif, yang nanti saya akan ceritakan bagaimana kami mengupayakan memberikan keterangan kepada Bapak Hakim di luar pengadilan terpaksa karena beberapa bukti-bukti otentik yang kami dapat tidak bisa kami tidak hadirkan sidang ke pengadilan karena tidak bersifat pro justisia. Jadi tidak bisa jadi alat bukti, tapi itu adalah laporan intelijen yang secara material sangat kuat. Ya. Ini ahli yang kami undang. Ada kedokteran forensik, digital forensik, psikolog forensik, psikiater forensik, ahli toksikologi, ahli kriminologi. Bayangkan segini banyak ahli kami gunakan dalam satu kasus. Kedokteran forensik kami gunakan untuk melakukan otopsi, menjelaskan sebab kematian sampai membongkar. Yang kata pengacara kami tidak pernah melakukan otopsi, itu mustahil. Ya. Kemudian kami mendapatkan fakta-fakta sebab kematian, confirm akibat kehabisan O2 karena terikat O2 oleh sianida yang kemudian sianidanya ditemukan di semua organ-organ tubuh. Ya. Digital forensik kami gunakan untuk menentukan, memberikan petunjuk tentang alibi, pelaku, korban, saksi semua dari mulai dan perjalanannya kopi. Ya, digital forensik dan itu alhamdulillah kami mendapatkan CCTV, tapi CCTV itu adalah petunjuk barang bukti yang mati yang tidak bisa bicara dan untuk menjadikan dia bicara maka dihadirkan ahli-ahli yang sangat ahli. Ini lulusan Australia, lulusan mana-mana ini. Kemudian psikolog forensik, psikiater forensik, ini hanya memenuhi curiosity kami yang sebenarnya dalam unsur 340 tidak mewajibkan, tapi kami akan berhadapan dengan hakim karena nanti menyangkut keyakinan hakim. Apa sih motifnya? Karena walaupun 340 barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana tidak ada unsur motif. Tapi motif itu adalah memberikan keyakinan pada putusan nanti. Apa sih motifnya? Kan motif hanya dia yang tahu, dia dan Tuhan yang tahu. Tidak serta-merta motif itu ketahuan seperti rampok, nusuk, oke. Tapi kalau ngeracun ini apa? Gelap, bahkan sampai akhir pun gelap. Tapi psikolog dan psikiater ini bisa menceritakan
karakter dari orang tersebut yang kemudian tergambarkan mengapa dia melakukan itu. Ya, ini ahli grafologi ini membaca karakter tulisan walaupun kemudian tidak kami masukkan, ini kayak useless nih, tapi kan ya tetap kita butuhkan. Nah yang paling penting adalah ahli toksikologi, kami punya 2 di Indonesia, dua-duanya ahli dan dua-duanya kami undang, yang satu dari Bali, yang satu sudah purna dari Polri, yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh dan yang paling penting yang bersangkutan kedua ahli itu bisa menjelaskan fakta-fakta kapan racun itu masuk ke dalam gelas. Jadi yang membuktikan Jessica bersalah itu bukan karena dia tindak lakunya atau dia menggeser tas dan sebagainya, tidak. Yang kami yakinkan kepada JPU adalah ahli toksikologi menjelaskan bahwa racun masuk pada pukul 17.26 sampai 17.34 sekitar itu, ketika kopi ada di meja, ketika kopi itu dikuasai hanya satu orang dan tidak ada orang lain yang main, itu mengindikasikan bahwa masuk itu dimasukkan, diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Maaf Pak Kris, 10 menit lagi. Oh siap. Alhamdulillah 10 menit lagi dengan honor yang begitu besar. Saya tadi tanda tangan honor, ya Allah besar sekali saya, alhamdulillah ini. Ya. Dan ahli kriminologi yang sudah almarhum. Nah, cerita proses ini, forensik ini dengan komplikasi masalahnya yang memberikan, ya, menyajikan di persidangan tentang kegunaan dalam pembuktian. Karena kalau kita tidak menggunakan forensik, manusia-manusia itu bisa berdusta. Saya kasih tahu, Jessica itu lebih hebat dari Sambo. Sambo diperiksa geter. Sambo itu diperiksa, tadinya mau bertahan. Saya tidak membunuh, itu tembak-tembakan. Bahkan saya bertemu dia, kan Bapak Ibu pasti nonton itu yang viral-viral di medsos, saya mantan dirnya kan. Ya kan? Begitu ditekan, lu kalau lu nggak mau ngaku, nggak mau cerita yang sebenarnya, gampang. Bini lo masih boleh, bininya sidik, diperiksa terus istrinya. Lulu, Sambo nawar, oke lah. Tapi istri saya jangan. Tapi nggak mungkin istrinya tidak terseret karena itu tali temali. Nggak mungkin satu yang terputus, peristiwa yang terputus. Nah, dalam konteks persidangan, Bapak Ibu berhadapan dengan manusia-manusia yang pandai bersandiwara. Jessica itu bilang, ayo Pak kita adu di pengadilan, versi Bapak apa versi saya. Kalau dalam interogasi, seperti tadi, proses interogasi, saya menggunakan teknik interogasi, ya tidak, selesai dia. Terjepit dengan dustanya, ya tidak, ya tidak. Apa kamu jam segini ke sini? Iya Pak. Habis itu kamu ke sini kan? Iya Pak. Ini ya, iya Pak. Kamu bawa tas 3 kan? Iya Pak. Nah tas itu kamu taruh di depan kan? Tidak Pak. Saya ingetin, kamu taruh di depan. Enggak Pak, di belakang. Saya ingetin kamu duduknya sini kan? Iya Pak. Nah, habis itu kamu gesernya enggak? Enggak Pak. Saya dari awal di sini Pak. Tapi di sidang pengadilan Bapak Ibu enggak bisa begitu. Bapak Ibu bertanya dengan pertanyaan terbuka, betul tidak? Kan kalau hakim ya tidak, hakim dianggap itu. Nah itulah yang kami ceritakan di belakang layar. Itulah kesulitan kami dalam proses penyidikan. Bagaimana drama di sidang pengadilan dijadikan panggung. Sementara proses penyidikan ketika interogasi kami mampu mengungkap fakta-fakta itu. Ya. Termasuk saya ingin karena 10 menit lagi saya kejar. Forensik saya. Apa? Kirain saya membosankan ini, enggak ya? Kan ini berhubungan sama ibu bapak ya? Ya, Bu, 10 menit lagi boleh nggak? Ini saya jadi buru-buru nih Bu. Oke ya. Nah, kami ini sederhana saja dalam kasus kopi cyanida. Nggak usah berbelit, yang di luar itu drama. Nah Bapak Ibu sekalian kan bukan drama, Bapak Ibu kan tadi mencari fakta, mengumpulkan informasi, fakta, data, kemudian dilakukan analisa, terjadilah teori Bapak Ibu sekalian, 3 hakim. Mungkin ada yang dissenting opinion mengatakan saya tidak setuju, tapi yang 2 ini, bahwa dia bersalah. Itu proses Bapak mengalami itu. Tapi kalau kapabilitas Bapak dari mudanya lemah, kayak sama penyidik juga begitu, tidak intuitif. Akhirnya tertatih-tatih.
Tapi kalau Bapak cepat, ini tukang kibul nih. Nah, dalam kasus Jessica, yang kami buktikan bukan kami buktikan dia gerakan mencurigakan. Yang kami buktikan bahwa Mirna mati karena berdasarkan dokter forensik, mati karena oksigennya habis, tersedot cyanida, dan di organ tubuhnya bukti cyanida. Pertanyaannya adalah, cyanida itu datang dari mana? Cyanida itu datang dari kopi yang diminum Mirna. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi? Dan itulah yang nanti akan dicari tahu oleh hakim. Jadi drama di luar silakan jadi drama. Saya fokus kepada itu karena itulah yang akan ibu bapak sekalian buktikan. Betul tidak? Nah, kemudian kami bicara motif, nggak ketemu motif. Motif nggak ketemu. Ahli psikologi forensik, psikiatri forensik mampu menjelaskan bahwa dia mempunyai 2 kepribadian bipolar. Ditambah kami terbang ke Australia, melakukan MLA, mutual legal assistance, penyidikan di Australia. Kami mendapatkan fakta-fakta di kantor dia, di komputer dia, bahwa dia browsing cyanida. Dia browsing tentang racun. Yang kemudian kami sedot, tapi kami tidak diizinkan oleh sidang, oleh pengadilan. Karena nyata pengadilan Australia. Tidak diizinkan oleh kantornya. Tidak boleh digunakan dalam sidang peradilan. Mati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya lobby jaksa. Ini loh Pak, memang tidak pro justisia. Tapi kami dapat fakta. Kami buktikan, ini proses-prosesnya. Kami tunjukkan videonya. Kami datangi hakimnya. Pak, ini di luar sidang pengadilan, tapi ini yang kami punya Pak. Kami tidak sembarang orang menetapkan sebagai tersangka, dan ini kebenaran material yang mungkin secara formil agak sulit. Ini ya. Nah ini ya. Ada kalanya bukti material itu tidak bisa didapatkan dengan cara formil yang prosedural. Ya. Namun fakta-fakta tersebut tidak dapat disajikan dalam sidang pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Kendala-kendala seperti ini patut menjadi perhatian kita semua. Kalau penyidiknya berani, walaupun tidak pro justisia. Ya. Tapi itu kembali kepada hakim. Karena Anda tidak memenuhi syarat formil, kadang-kadang kita harus membebaskan orang. Hanya karena formil. Betul tidak Pak, Ibu? Itu kembali kepada hakim. Inilah yang dihadapi di lapangan. Banyak orang bicara tentang apa saja kepada media. Ini dramanya nih, yang seolah-olah mereka adalah pihak tidak bersalah. Pada akhirnya polisi selalu dalam kondisi berada pada pihak yang salah ketika penyidikan. Polisi hanya mengumpulkan fakta, sama dengan hakim mengumpulkan fakta, hanya Pak Hakim mengumpulkan faktanya on trial proses. Ya kan, kalau polisi di lapangan ya. Di mana fakta-fakta tersebut dikumpulkan dengan berbagai upaya. Mohon dimaklumi, upayanya luar biasa. Ya, beberapa cara pengumpulan fakta membuat orang tidak nyaman. Masalahnya adalah polisi diberi wewenang, ada wewenangnya oleh negara, dan membuat frustasi sebagian dari polisi itu ketika prosedur itu begitu mengekang mereka. Nah ini kalau saya ngomong penyidik, itu masalah kita. Kita harus mampu memanage itu. Ya. Stigma atau labeling tersebut membuat orang-orang yang tidak kuat menjadi melawan dengan cara-cara yang tidak proporsional. Jadi ada cara seperti yang dilakukan dalam kasus Jessica, opini publik terbelah. Ya, opini publik terbelah, yang saya takutkan cuma itu. Karena 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Kalau dia terbelah, hakimnya nih goyang kemana nih? Goyang kemana nih? Ya, goyang apakah? Ini kan rame nih. Jangan-jangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibu saya 36 kali sidang nonton, tiap nonton nelpon saya, kan nakut-nakutin saya. Iku piye? Iku lo Jessica piye? Udah Bu gak usah tonton. Orang usah ditonton piye? Wong ono nang TV kok. Nah kan gitu. Jadi saya setiap nonton saya ditelepon. Saya sudah jadi di mana? Udah jadi Wakapolda. Ditelepon, sudah tenang aja Bu. Masa saya harus ceritakan. Tapi ibu-ibu makin diceritain makin kepo. Jadi gitu kan. Nah sama ini. Sekarang Sambo juga dramanya luar biasa. Nah ketika dia naik barang itu menjadi viral, sidang pengadilan menjadi perhatian publik, yang paling ditakutkan oleh penyidik bukan fakta-fakta persidangan. Mohon izin kami sampaikan.
Yang paling kami takutkan adalah hakimnya keyakinannya goyang nggak ya? Nah, itu kembali lagi kepada ibu bapak sekalian, kembalilah kepada fakta-fakta yang dibawa oleh penyidik. Kalau masalah keyakinan, ya, karena opini bisa dibangun. Ya kalau demikian kami akhiri, karena ini adalah slide terakhir, kita masuk pada sesi diskusi dan pertanyaan. Terima kasih, mungkin ada penjelasan saya. Tepuk tangan, aplaus buat Pak Kris. Terima kasih Pak Kris, Ya. yang luar biasa. Yeah. Bapak Ibu kelas inspirasi, kita telah mendengar bersama pengalaman beliaunya bagaimana mengungkap sebuah kejahatan atau tindak pidana, baik itu pembunuhan yang menimbulkan matinya korban, contohnya tadi kasus sianida, kopi sianida, kemudian kasus pedofil ya Pak ya, pedofil. Nah, pengalaman-pengalaman itu menjadi inspirasi kita ketika hakim-hakim menangani menghadapi perkara tindak pidana, baik itu terorisme. Kebetulan kelas inspirasi terdiri dari diklat terorisme, hakim terorisme dan ekonomi syariah. Nah, itulah pengalaman Pak Kris. Memang perkara tindak pidana terorisme sudah kompleks, apalagi sudah antar negara, kejahatan antar negara, yang mana tidak hanya bukti konvensional tapi sudah bukti elektronik Pak, untuk perkara terorisme ini sudah luar biasa. Namun pengalaman Pak Kris yang tadi bagaimana menganalisa dari melalui technical thinking tadi, dan diperlukan intuisi, namun intuisi tersebut juga diperlukan data-data informasi, yang mana pengalaman dari beliaunya ini adalah dengan sulitnya, nah ini tadi yang menjadi titik poin, sulitnya melakukan penyidikan untuk membuktikan atau mengarah kepada perbuatan tersangka tersebut ternyata membutuhkan waktu lama dan sulit. Sehingga hipotesa yang kemudian terangkum dalam resume itu ya Pak ya, tadi inilah yang menjadi bahan Bapak Ibu sekalian di dalam membuktikan, memeriksa perkara tersebut untuk mendapatkan fakta yuridis yang akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk memutus. Sehingga memang perlu Bapak Ibu sekalian bahwa menangani perkara ini tidak hanya knowledge, skill, tapi juga jam terbang seperti Pak Kris ini. Demikian Bapak Ibu sekalian sepintas tadi yang disampaikan oleh Pak Kris. Kami persilahkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ya. Sesi pertama ini 3 penanya. Kami persilahkan dari kelas teroris, dari kelas ekonomi syariah ekonomi. ada 1. Ya. Ya, baik, ada 4 penanya. Kami persilahkan. Silakan. Kalau hakim teroris itu udah biasa sama alat bukti petunjuk yang sangat simpel. Ya Pak ya. Silakan Pak. Nama Delta Tamtama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami sudah hampir 8 hari Pak, kami belajar tentang terorisme. Ada salah satu hal yang membuat kami ingin bertanya dan kebetulan ada Bapak di sini. Terorisme seperti halnya ketika terjadi pengeboman, bom bunuh diri, pengantin gitu Pak, itu kan udah meninggal Pak. Ditambah barang-barang buktinya pun hancur. Nah tentu itu akan kesulitan bagaimana cara penyidik untuk mencari, mengumpulkan bukti. Yang kedua, ada data-data intelijen yang berkaitan dengan untuk memperkuat penyidik untuk meyakinkan hakim sehingga menggunakan data-data intelijen tersebut. Iya Pak, nah, mohon penjelasan dan pencerahannya berkaitan itu Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa Pak? Data intelijennya yang dibutuhkan? Iya data intelijen sama yang tadi Pak, tipisnya alat bukti yang akan digunakan untuk meyakinkan hakim itu Pak. Siapa? Jadi ada 2 poin Pak, barang bukti yang hancur, yang sulit untuk membuktikan, kemudian yang berkaitan dengan data intelijen. Kemudian kami persilakan penanya kedua. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Mohon izin, nama saya Haris Warman Lubis dari PN Manowari. Sebenarnya nggak jauh berbeda dari senior kami.
Tapi pada pokoknya kami ingin menanyakan masalah data intelijen atau laporan intelijen tersebut sejauh mana bisa dibuka, apakah itu bisa dibuka secara umum di persidangan yang terbuka untuk umum ataukah tidak. Karena tadi kalau kami mendengar di situ ada juga dari penyidik ada semacam tanda petik lobby-lobby, ya Pak. Kalau kami melihatnya seperti lobby-lobby dengan APH yang lain untuk bisa membuktikan satu perkara tersebut. Kemudian satu lagi Pak, mohon izin, karena ini kelas inspirasi kami ingin menanyakan ketika itu kami melihat bahwa Pak Krisnamurti itu menangani teroris yang di Sarinah. Waktu itu Bapak tembak-menembak kan. Kami ingin menanyakan aja waktu itu pengalaman yang Bapak yang rasakan pada waktu itu ketika terjadi tembak-menembak seperti apa, itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Dua poin pertanyaan Pak, pengalaman ketika terorisme bom Tamrin ya. Mungkin satu lagi dari kelas terorisme, satu lagi tadi Ibu, ya silakan. Terorisnya banyak nih. Kalau saya jenderal, Bapak tamtama. Gajinya perwira. Silakan Bu. Baik, selamat malam. Nama saya Sofia Marlianti Tambunan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tadi juga hampir bersamaan mengenai minimnya alat bukti yang akan ditemukan di suatu perkara tindak pidana teroris. Karena apabila teroris itu melakukan satu kegiatan kan dia sudah berpikir panjang ya Pak ya, jangka waktu panjang. Mungkin segala alat komunikasi, segala ini sudah dimusnahkan dan apalagi mungkin mereka tidak memakai alat-alat digital, mungkin bisa jadi melalui kurir atau langsung, sehingga ini kan akan memutus mata rantai untuk alat bukti. Nah, bagaimana sebenarnya Pak ketika hal ini ditemukan tidak ada satu, tapi mungkin hanya mengenai jaringannya saja, tapi terputus. Ini bagaimana Pak? Ini akan sulit juga karena rata-rata kan mereka sudah bunuh diri ya Pak ya. Bunuh diri, mau ditanya juga sudah mati kan Pak, nggak bisa. Kan yang bunuh diri nggak disidang Bu. Ya, untuk jaringannya misalnya Pak, kan mungkin ada yang lain. Nah ini bagaimana Pak cara untuk mengungkapnya itu dengan alat bukti yang sangat minim. Nah ini mungkin kan bisa kita dengan ketemu jaringan-jaringannya kan akan memutus mata rantai untuk tidak timbulnya lagi gerakan seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Sofia. Jadi ada 3 penanya lebih dulu untuk sesi ini, untuk ekonomi syariah ditahan lebih dulu. Jadi ada bukti, ditanyakan bukti minim. Berapa hari lagi Bapak, Ibu? Sampai Jumat. Nah ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana laporan intelijen. Ini sementara laporan intelijen itu rahasia ya, sifatnya rahasia. Inilah Pak yang berkaitan dengan laporan intelijen maupun berkaitan dengan data-data intelijen di dalam perkara terorisme, kemudian alat bukti yang minim yang ditemukan di penegakan hukum terorisme tersebut, serta adanya barang bukti yang sudah hancur. Kami persilahkan Pak Kris. Terima kasih, pertanyaannya agak sulit. Dari awal saya sama panitia saya bilang gini, kalau bicara terorisme itu saya ada kawan sahabat saya bertiga, Akpol 91 lulusan Ambon, satu saya lulusan Ambon, kelahiran Ambon, 2 Pak Martinus Sukom, Kadensus 88, ada kenal, tahu? Itu Kadensus 88, harusnya beliau yang cocok, kelahiran Ambon. Yang ketiga kelahiran Ambon, Pak Listio Sigit Prabowo, itu kelahiran Ambon, jadi rating Akpol 91. Jadi, tapi saya sedikit lah kasusnya. Kalau berkaca pada apa yang saya sampaikan tadi, data intelijen yang saya sedot dari Australia tadi, karena sistem peradilan yang berbeda, maka tidak bisa pro justisia masuk sebagai alat bukti, maka kami sajikan sebagai pelengkap dari fakta-fakta yang sudah lengkap. Nah, sebaliknya dalam kasus terorisme, fakta-fakta alat bukti yang mereka kumpulkan tuh yang buat bapak-bapak kalau sidang normal itu seharusnya nggak bisa diputus, benar nggak Pak, Ibu? Ya nggak? Kalau sidang normal di ekonomi, di penipuan itu agak sulit. Tapi kenapa mereka, anak-anak Densus itu, penyidik-penyidik itu tetap bersikukuh membawa ini ke sidang pengadilan? Karena yang tadi saya katakan, proses penyidikan itu lama, mahal,
ya membutuhkan effort. Ibu bapak sekalian saya sampaikan, anak-anak Densus itu banyak sekali yang bercerai. Banyak sekali. Ada kali 10% bercerai. Kenapa? Karena mereka tidak pulang bisa 6 bulan setahun melakukan surveillance. Surveillance terhadap jaringan. Dulu masih mending, dia tidak bisa ditangkap, ditunggu jadi pengantin baru ditangkap. Sekarang ada undang-undang yang terbaru perubahan bisa dilakukan upaya penegakan hukum baru menggunakan niat. Jadi itu proses surveillance itu ya apakah ada yang melakukan sidang terhadap pelaku bom Alam Sutera di sini? Saya menangkap pelaku bom Alam Sutera hanya dalam 2 jam. 2 jam bom Alam Sutera. Tapi yang bersangkutan melakukan yang ketiga kali. Sekali gagal, sekali jeblok kecil, ketiga kali meledak, kami tangkap 2 jam. Mereka kebetulan itu blessing saya di Krimum. Mereka tanya, kenapa bisa cepat? Karena sebenarnya si pelaku itu ketika yang pertama kami dapatkan data intelijen, dia tinggal di Serang sana, dia kontrak, akhirnya kami menerjunkan tim surveillance ya, mengikuti dia hari-hari, entah dia ke pasar dan sebagainya, ya diikuti terus apa kegiatannya sampai suatu hari dia ke Mall Alam Sutera, kita diikuti sama anak buah, ya anak-anak Densus, tiba-tiba dia melakukan tindakan di lapangan parkir pelaku ditangkap. Orang selalu bilang gini, wah ini rekayasa, ini settingan dan sebagainya. Tidak, anak-anak Densus itu mampu mensurveillance selama 4 bulan. Ya, 4 bulan terhadap pelaku. Nah ketika dia melakukan surveillance, di situ dia berhubungan dengan siapa, cabang surveillance muncul. Ya, dia melakukan hubungan, cabang surveillance muncul. Maka anak-anak Densus itu ada lebih 300-400 orang sekarang ditanam untuk mengikuti orang-orang yang diduga melakukan terorisme. Pertanyaannya, sudah berapa bulan, berapa tahun bom tidak meledak di Indonesia? Itu karena peran ibu bapak sekalian ya memutuskan pengadilan kepada orang-orang yang oleh Densus ditangkap sebelum melakukan. Sudah hampir 2 tahun, 3 tahun tidak ada bom meledak sekarang. Mereka bekerja di depan. Nah pertanyaannya lagi, Pak alat buktinya minim, intelijen gak bisa seperti ini. Nah itu ya kan. Bedanya dalam kasus Jessica, fakta-fakta saya lengkap, intelijen pendukung. Nah kalau mereka sebaliknya, intelijen utama, fakta-fakta minim. Betul gak Bu? Betul ya? Nah di sini nanti nurani Bapak Ibu sekalian, saya sangat sulit kena ini. Yang mati, udah mati. Dia berhubungan sama siapa? Seperti kasus bom Tamrin, saya nyambung ke bom Tamrin. Begitu bom Tamrin mati 4 orang, 5 orang, terus dibuka malam itu sampai pagi, jaringan A, B, C, D, E, F, G, cat. Apa kata Pak Kapolri, Pak Badrudin Haiti? Apa yang kita lakukan? Tangkap semua. Pagi-pagi 2 hari kita nangkap 32 orang. Karena saya komandan ya, saya kasih penyidikannya sama Densus kan. Nah Densus menangkap, membawa ke sidang pengadilan. Dengan apa? Kenapa sampai mereka menangkap? Hanya karena bukti komunikasi, bukti apalagi pertemuan kan gitu ya biasanya. Apa yang biasa disodorkan Ibu? Hah? Hanya karena buku-buku, ya kan? Tapi sebenarnya buku-buku itu hanyalah yang bisa disajikan secara pro-justisia. Sisanya komunikasi dan sebagainya mereka masuk dalam grup, itulah yang mereka duga sebagai calon-calon pengantin gitu. Mereka nggak akan sembarangan menurunkan orang, menangkap orang ke sidang pengadilan kalau mereka tidak meyakini itu. Alhamdulillah sekarang Indonesia ini kita dianggap, udah beberapa kali Hong Kong, kemudian New Zealand, Australia, Amerika datang ke Indonesia, mereka bertanya, kenapa sih kamu bisa sehebat itu bisa mencegah pelaku-pelaku terorisme bekerja? Tidak seperti ini. Pertama undang-undangnya, dan Bapak berpegang pada undang-undang itu. Yang kedua para penyidiknya melakukan surveillance, ratusan orang diterjunkan untuk itu. Nah masalah fakta-fakta di sidang pengadilan kan kasusnya berbeda-beda. Kami mohon maaf tidak bisa satu-satu mengorek. Nah terus pada kasus bom Tamrin, kasus terorisme itu sebenarnya ada sumbangsinya Sambo juga itu Pak.
Saya lagi rapat Pak, Sambo masuk, tok. Saya bilang, Bang ada bom Bang. Serius lo, udah lama gak ada bom nih. Bener Bang di Tamrin, lu bercanda saya bilang gitu. Bentar Bang, Bang beneran Bang, 2 polisi mati Bang. Noise, 2 polisi mati. Loncat saya, seret masuk mobil. Nah di mobil saya selalu sedia senjata laras panjang, laras pendek, baju anti peluru, termasuk helm. Dulu busway itu belum setinggi ini Pak, masih bawah. Jadi saya lompat jalur busway, macet sekali, macet total. Saya udah aneh nih, Jakarta macet total jam segini. Sampai Bundaran HI, berhenti di depan LV. Ada LV itu kan Pak, toko LV gede itu, saya berhenti. Pas saya turun dari mobil, polisi pada lari ke arah Bundaran HI dari Sarinah. Kembali ada bom. Terus saya bilang, kok saya kembali? Kan gue di reskrim, masa gue balik gitu. Ya kan? Kan saya di reskrim. Yang balik-balik itu lalu lintas Pak. Yang lalu lintas. Pak. Ya kalau gue lalu lintas gue balik juga paling. Ya, saya nggak tahu Pak. Nah kemudian saya ada hanya 2 baju anti peluru, tapi Sambo ada di sebelah saya Pak. Sambo ada di sebelah saya. Ini jangan nanti diviralin gue ngomong Sambo bolak-balik ini. Dia pakai baju anti peluru saya, ajudan saya tidak pakai. Harusnya itu untuk saya dan ajudan. Ya, saya karena di reskrim saya pakai ajudan. Kalau sekarang nggak pakai ajudan. Waktu itu saya pakai helm jangan gitu kan. Tapi saya dengar pistolnya Pak. Nah ini pertanyaan Bapak masuk. Suara tembak-tembakan. Saya ini 4 tahun di daerah konflik Pak. Daerah perang di luar negeri. Di Darfur, di Bosnia, saya pernah ke Libya, saya pernah ke Uganda, saya pernah ke Afghanistan ya. Banyak saya kunjungi karena dulu saya bekerja di markas PBB. Bukan perwakilan tapi saya profesional pos bekerja di markas PBB, saya merencanakan misi-misi. Saya banyak di luar negeri. Jadi itu pistol itu biasa buat saya. Ya. Pistol itu gini Pak, ini saya kasih bocorannya Pak ya. Nembak diem nggak dikeker aja belum tentu kena Pak. Apalagi diem nggak dikeker. Apalagi kita diem sasaran bergerak. Apalagi kita bergerak sasaran bergerak. Ya jadi udah nggak usah pakai helm. Takut rambutnya rusak. Gitu Pak ceritanya. Nah betul begitu saya masuk suaranya pistol. Tapi ada ledakan. Nah ledakannya pun sebenarnya saya ada datanya. Saya kasih gambar. Berkenan gak nih kasus terorisme? Saya kasih fokus. Saya ini kan. Nah, turn back crime Pak itu. Tahu gitu deh tadi saya paparan bom Tamrin kalau teroris ini ya. Nah ini cara kami melakukan olah TKP Pak. Bagaimana pertama crime scene itu di overview ya Pak ya. Kita secara umum ya. Ini TKP yang pos polisi, crime scene, kemudian crime scene secara helikopter view. Ya, di mana kalau ini ke sana utara, ini selatan, Sarinah sebelah kanan, pos polisi dan sebagainya. Ya, itu Starbucks di mana, itu first explosion, ledakan pertama, ledakan kedua, ledakan ketiga. Nah, ini didapatkan dari pengumpulan lebih dari 500 CCTV. Nah, kan effortnya seperti itu Pak. Ngambilin satu-satu, nyedot, dibuka, ditontonin segala macam kayak gitu. Ya, kemudian ini cetut nggak usah lah. Nah ini crime scene pertama, kemudian ini adalah TKP kedua yang pakai ya itu ya Pak yang baju merah itu Pak. Kemudian TKP ketiga di mana nanti saya tunjukin foto-foto korban. Nah di sini saya menembak salah satu pelaku. Kemudian ini mobilnya Karo Opolda saat itu yang ditembak. Nah ini bom-bomnya yang saya bilang. Bom-bomnya yang itu Pak di pagar itu ada 3 mayat plus 1 korban luka orang asing yang kemudian selamat dan kembali ke Kanada yang ditembak. Nah 3 pelaku itu teroris semua. Nah ini para pelaku
Ini Pak, itu yang baju hijau korban Pak, yang ditembak 3 kali tapi nggak mati. Nah, yang 2 itu pelaku, yang 1 ketika melempar bom saya tembak, bomnya meledak ke badannya sendiri itu Pak. Ya. Itu kemudian, ini korban-korban. Nah ini forensik lagi Pak, DNA, kemudian sidik jari, DNA dan sidik jari, kemudian muncul datanya. Bapak, Ibu percaya nggak kalau saya dari foto bisa tahu identitas Bapak? Saya kasih contoh ya. Percaya ya? Silakan. Ya, kami Kasih bersilakan. contoh. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nyambung juga pertanyaan dengan yang mulia. Nama saya Ahmad Yani, Pak. Ya, kebetulan katanya lahirnya pas bersamaan dengan Jenderal Ahmad Yani masuk lubang buaya. Saya keluar dari lubang mak. Katanya persis pas peristiwa itu, katanya. Izin Pak, nyangkut juga masalah terorisme yang kita tahu dari berita-berita itu kan selalu yang berlabel muslim Pak ya pelakunya. Bisa jadi itu muslim yang garis keras. Yang ingin saya tanyakan apakah betul memang selama ini yang Bapak alami dan sesuai pengalaman Bapak, apa betul memang murni mereka itu adalah orang-orang Islam yang garis keras atau non-muslim, mohon maaf, tapi dibiayai oleh suatu jaringan untuk menjelekkan nama Islam. Itu saja barangkali Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari kelas ekonomi syariah? Tidak ada? Oh Ibu. Pak, suami saya tepatnya di mana Pak? Ibunya hakim, bapaknya jaksa itu gimana tuh Bu? Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Nama saya Ibu Septiana dari Ketua Pengadilan Agama PA Magelang. Saya hakim dari Pengadilan Agama, suaminya jaksa. Jadi sebenarnya agak nggak nyambung kalau ngobrol pidana dengan perdata agama gitu. Dan saya juga salah satu follow Instagram Bapak, jadi saya ngikutin Instagram Bapak. Sekaligus tadi saya juga kagum dengan Bapak karena ternyata Pak Krisnamurti itu orangnya sederhana sekali gitu. tapi tampan. Baik, nah itulah luar biasa. Kami di sini di kelas sertifikasi ekonomi syariah Bapak. Tapi yang ingin saya tanyakan tentang kejahatan perbankan. Kalau di kepolisian itu apakah ada untuk penyidikannya itu bagaimana prosedurnya untuk kejahatan perbankan untuk pembuktiannya. Kemudian yang kedua mungkin ini nggak berhubungan dengan pembuktian dari keterangan Bapak dalam penyidikan kasus-kasus tadi kan butuh artinya kayak kasusnya Mirna Salihin itu butuh biaya yang cukup besar ya gitu. Apakah di kepolisian itu ada kasus-kasus tertentu yang ini pidana kasus ini khusus jadi ini harus diselidiki sampai betul-betul sampai selesai dan dananya memang ada untuk itu gitu. Bagaimana dengan kasus-kasus yang ternyata tidak viral? Apakah diperlakukan sama seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang tadi terkait dengan Pak siapa tadi? Pak
Iya, berkaitan dengan Muslim garis keras ya, yang dianggap ada anggapan Muslim garis keras, dihubungkan dengan perkara tindak pidana terorisme, kemudian dari Ibu, dari PA juga terhadap kejahatan perbankan. Nah, kemudian Bapak Pak Kris, ini perlu kami sampaikan juga bahwa di kita untuk perkara terorisme ini memang cukup tinggi, artinya cukup tinggi karena saat ini saja untuk di tahun 2023 Ketua Mahkamah Agung sudah mengeluarkan 5 SK pindah sidang. 5 SK pindah sidang ini tidak menggambarkan 5 terdakwa, bisa juga lebih dari 5 terdakwa. Nah, sebelumnya ada 74 SK pindah sidang, yang mana pelaksanaan perkara terorisme, pelaksanaan persidangan perkara terorisme itu ada di wilayah PT DKI. Sementara ini pusat, di ya? Jakarta Jakarta Barat sama Timur. Nah, ini juga merupakan tindak pidana yang ternyata di Jakarta Timur dan Jakarta Barat ini jaringan terorismenya berbeda. Nah, itulah yang ditangani oleh Bapak Ibu sekalian, dan terhadap 2 pertanyaan, monggo kami persilakan Pak. Agak sulit Pak pertanyaannya, tapi sebagian Bapak yang lain mungkin lebih tahu Pak. Kami mendapati pelaku-pelaku dalam konteks terminologi umum disebut terorisme, dalam konteks kami etimologi di kepolisian kami menyebutnya radikalis. Radikalis itu murni Pak, yang kami punya datanya murni sebagian besar atau seluruhnya Pak. Kecuali yang Alam Sutra Pak, kami juga ada slide-nya. Kecuali Alam Sutra itu lone wolf. Coba dibuka Alam Sutra. Nah itu lone wolf Pak. Tapi yang lain radikalis yang kalau buat saya sih bukan Islam, tapi mereka mengakunya Islam Pak. Yang mereka belajar agamanya entah di mana, tapi itulah yang mereka yakini. Jadi kita berhadapan dengan pelaku yang percaya secara ideologi. Nah kalau sudah pelaku percaya secara ideologi, itu udah gak ada lawan Pak. Ideologi, mau di penjara 30 tahun pun ideologinya seperti itu Pak. Ya, karena menurut dia itu keyakinannya benar Pak. Dia tidak pernah merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Kalau pertanyaannya apakah Islam? Yang Islam kan kata dia, kata saya juga kata saya Islam Pak. Tapi yang menyatakan saya Islam, menilai saya Islam dari ketakwaan saya itu tentunya dari yang kuasa. Mohon izin Pak, kami tidak bisa menjawab lebih detail. Nah ini yang saya katakan, satu-satunya pelaku pemboman yang kami tangkap di Alam Sutra, yang tadi saya ceritakan, yang lone wolf. Lone wolf itu tidak afiliasi kemanapun, dia melakukan karena dia ingin melakukan saja, tidak terkait dengan agama yang dia yakini, keyakinan yang dia yakini. Jadi yang saya ceritakan tuh benar-benar saya tangani. Tadi pertanyaan Ibu, kebetulan saya lama di penyidik perbankan. Penyidik perbankan itu kemarin ribut nih sama OJK. Karena OJK mau mengambil kewenangan penyidikan, padahal kasus-kasus perbankan investasi ilegal itu banyak sekali. Dan kami yakin mereka tidak akan mampu dengan penyidik yang kurang. Dan itu berbahaya sekali kalau dilakukan oleh OJK, satu institusi yang dibayari oleh pelaku perbankan. Orangnya digaji oleh urunannya pelaku perbankan, kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Itu bahaya sekali. Ya. Voice state of interest-nya tinggi, tapi terjadilah mafia dalam sistem undang-undang. Mungkin kalau ada KY itu MK ya yang suka anukan undang-undang itu Pak. MK itu patut diinikan tuh. Judicial review. Uji ya. Tapi bicara tentang tindak pidana perbankan pasti harus pelakunya adalah orang yang bekerja di bank itu apa istilahnya? Pelakunya adalah orang-orang yang berdasarkan ketentuan perundang-undang perbankan adalah pegawai bank. Selalu pelakunya. Terus kalau dia melibatkan pelaku lain, orang non perbankan, kita tidak bisa mengenakan dengan undang-undang tindak pidana perbankan. Tidak bisa sama sekali. Tapi kalau dia banknya BUMN, dia ditambah pasal korupsi sama kita. Tinggal tambah lagi kalau terlalu berbahaya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah,
Di mana cara pembuktiannya? Sederhana, tapi complicated. Sederhana, kita kalau dalam penyidikan selalu saya katakan bicara sequence. Sequence tidak pernah bohong. Sequence itu setiap melakukan transaksi perbankan, apapun transaksinya. Apakah itu bersifat kredit, apakah transaksi agunan yang diambil alih dan sebagainya, termasuk investasi legal, pasti ada norma. Norma aturan apakah yang dikeluarkan oleh BI, apakah undang-undang, apakah SOP perbankan itu. Nah norma itu yang kita pegang dan setiap tindak pidana perbankan pasti ada sequence yang dilewati. Ya, pasti, termasuk korupsi, pasti ada sequence yang dilewati atau ada pemalsuan dokumen terjadi di situ. Apakah keterangan palsu, keterangan tidak benar atau dokumen yang dipalsukan. Nah, jadi kalau ibu bapak melakukan penyidikan perbankan, fokus saja sequence-nya itu setep diikuti tidak. Kalau ada yang terlewat, fix, sudah nggak usah berpikir panjang, dia pelaku. Nah, problemnya banyak proses kejahatan, walaupun tidak sampai ke pengadilan, tidak sampai ke penyidikan, banyak sekali sequence itu dilewati dalam sistem transaksi keuangan. Banyak sekali. Misalnya kalau ibu bapak beli rumah, harus ke notaris, sering atau RUPS, ganti saham itu, pindah saham apa istilahnya? Pengalihan saham, RUPS. Pertanyaannya, benarkah tidak terjadi RUPS? Atau kalau beli tanah, benar tidak terjadi perpindahan akta notaris di kantor notaris? Oh enggak, saya didatangi di restoran dan sebagainya. Nah itu kan dianggap biasa. Tapi ketika itu menimbulkan kerugian menjadi tindak pidana. Jadi jawaban kami adalah nanti Bapak Ibu sekalian ketika memeriksa peradilan kasus-kasus tertentu selalu bicara sequence, diikuti saja. Setelah ini saudara apakah ini aturannya seperti apa, coba jelaskan. Kami selalu begitu, coba jelaskan aturan apa yang mengatur tentang kredit. Begini Pak, pertama harus begini. Oke, sudah dapat gambar sequence. Nah kita mulai periksa keterangan. Kamu ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Kok ini tanggal sekian, kok cepat, hari ini, besok ini. Ada prosedur yang dilewati, sudah mulai ketemu bolongnya di situ. Ya Bu ya, sequence saja. Kalau bahasa saya konstruksi kronologis. Kalau konstruksi kronologisnya dilanggar, fix terjadi tindak pidana perbankan. Lebih mudah sebenarnya di kasus perbankan. Terima kasih. Saya kira sudah malam karena Ibu Bapak, kasus viral apa? Oh maaf, gini, saya nih punya kebijakan. Satu, apapun kasusnya harus ditangani. Ya, apapun. Kedua, jangan zalimi orang. Ketiga, kalau dia korban, habis-habisan kita bantu. Nah masalahnya viral tidak viral itu bukan saya yang membuat. Nah tapi memang ada tren, viral baru rame, viral baru ditangani gitu kan. Kalau dulu saya tangani dulu baru viral gitu loh. Ya. Jadi bukan viral dulu baru saya tangani. Ya, seperti kasus pembunuhan yang di Bogor. Itu saya ditanya wartawan, betul itu baru viral. Pak, Dir, itu ada kasus pembunuhan, Bapak nggak ungkap. Yang mana ini? Lu gila lo ya, saya bilang kasus di Bogor tanya gue, semua kasus tanya gue, kan wilayahnya bukan Bogor. Kan Polda Metro Jaya itu DKI dan Tangerang, Depok sekitarnya, ya Bekasi. Iya Pak, tapi Bogor nggak bisa ngungkap Pak. Ya biarin aja, masa semua harus Polda Metro, nah gitu. Dilalah. Anak buah laporan, Pak, ada ibu-ibu, anaknya mati, katanya, anaknya hilang udah 2 hari. Di mana? Di Ben Hill. Coba panggil, bawa, bukan dipanggil, dibawa. Saya interogasi. Bu, anaknya hilang di mana? Saya nggak tahu nih, kasus Bogor nggak tahu. Jadi belum viral nih. Bu di mana? Ini siapa ini? Kayak gini nggak anaknya? Ya itu anak saya. Saya langsung ini, mati gue, Bogor jadi PR gue nih.
karena ibunya di Ben Hill. Walaupun ditemukannya di Bogor. Saya bilang, kita periksa, kita kasih bantuan 5 juta. Serius bawa pulang, dia cuma pekerjaannya tukang cuci. Ya. Jadi terhadap orang-orang seperti itu kita bantu. Karena ada anggaran penyidikan. Walaupun kalau di Polda Metro agak cukup ya, sekitar 10 miliar setahun. Dibagi 6 sudit, berarti setiap sudit kira-kira dapat 800 per tahun. Kemudian dibagi per bulan kira-kira 100 jutaan, 150 juta. Per bulan, satu subdit. Satu subdit ada 5 unit. Baik, tepuk tangan untuk Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Karena waktu jualah kehadiran Pak Kris, mohon maaf. Karena waktu jualah kita harus mengakhiri acara ini. Dan banyak sekali pengalaman yang menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian, di mana kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kris tadi, bahwa ternyata tidak cukup sederhana menyimpulkan di dalam penelusuran perkara tindak pidana yang dihadapi. Demikian juga hakim tentunya ketika akan membuktikan secara material tersebut juga melalui beberapa tahapan, baik itu melalui pembuktian yang diajukan di persidangan, serta pula dari alat bukti tersebut, hakim harus ada keyakinan. Dan keyakinannya tersebut juga dari alat bukti yang diperoleh. Itulah bagian dari inspirasi kita, semangat, serta bagaimana pengalaman menganalisa ini menjadi inspirasi kita ketika kita juga menangani perkara-perkara yang dihadapi. Terima kasih Pak Kris atas pengalamannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian dan di dalam mendampingi Pak Kris ada tutur kata, kesalahan. Dan kami berharap materi dari Pak Kris untuk bisa diperbanyak, diizinkan. Boleh. Mau kasus-kasus apapun boleh, saya tinggal. Mau tamrin, banyak sekali kopi kasus itu. Nanti ketua kelas dari kelas terorisme maupun kelas ekonomi syariah, ada ketua kelas. Mungkin tadi untuk kegunaan forensik dalam penegakan hukum ini kami copy Pak untuk diperbanyak. Dan mungkin untuk mengakhiri acara hari ini kelas inspirasi, kami persilahkan Bapak Kapus Diklat untuk menutup di dalam acara ini. Terima kasih, semoga Pak Kris selalu sukses di dalam tugas sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.